Kita kehadiran Christian Immanuel, apa kabar Chris? Halo Christian, terima kasih sudah hadir. Setelah sebulan 30 hari penayangan musikal Keluarga Cemara, gimana menjaga stamina seluruh kru dan cast itu pasti 1-2 sakit nggak enak badan tuh pasti ada lah. Vitamin harus standby, medis harus standby, dokter standby terus. Yang paling penting adalah bagaimana cara ngebuat environmentnya tuh tidak seperti mereka datang ke kerja. Dan beruntungnya mereka semua nganggapnya ini kayak hiburan, kayak liburan mereka. Ada punya nih, gue punya temen 33. Kalau biasanya weekdays gue harus cari temen, ada yang mau minum kesini nggak? Ini nggak, udah pasti ada 33 orang yang nemenin lo. Pulang pasti kita makan gitu. Setelah semua terjadi, akhirnya lo memutuskan tayang 30 hari dan alhamdulillah berjalan lancar. Lucunya dulu kita nggak mau. Aku cuma ngajuin 12 hari. Cuma Sabtu Minggu selama sebulan. Oh, cuma satu minggu. Berarti iya 12 kan, 12 hari. Terus Angga bilang nggak bisa. Kalau lo mau buat perubahan, lo peduli sama industrinya, lo bikin. Angga sasongko sekali. Setuju itu. Nah itu. Itulah dia baru ngomong. Nekat, ayo maju. Begitu kok yang dia ngomong ke saya. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Ini udah ada yang pada nungguin mas, minggu lalu kita absen satu kali. Ya maaf ya teman-teman. Kita kembali lagi di episode ke 168. Ini kita kehadiran produser yang serba bisa nih. Sangat-sangat istimewa. Setelah dia menalurkan beberapa film, dia jadi produser dan untuk film-filmnya box office loh. Betul. Ntar lagi akan ada tayang juga. Tadi kita bahas lah film. Tapi yang paling fenomenal adalah musikal Keluarga Cemara. Dia adalah salah satu produser dari musikal dan itu. Kita hari ini kita juga pakai tuh. Betul, ini spesial. Demi menyambut bintang tamu kita pakai sweaternya nih. Keluarga Cemara, ya. Kita kehadiran Christian Immanuel, apa kabar Chris? Halo Christian, terima kasih sudah hadir di belakang layar. Terima kasih sudah diundang. Setelah sebulan 30 hari penayangan musikal Keluarga Cemara nih. Kita nggak berani ganggu gugat kan. Waktu itu mau ngundang antar dulu lah biar selesai dulu baru kita undang. Betul. Lu tuh tiap hari nggak sih Chris di sana Chris? Tiap hari, gue cuman berhalangan sekali doang karena ada editing. Kayak syuting lu ya, udah benar-benar kayak syuting ya. Betul, kayak kalau performnya jam 7.30 weekdays itu gue standby dari jam 2 atau jam 3. Kalau yang weekend dari jam 2? Weekend jam 2 gue standby dari jam 10, jam 11. Sampai tengah malam. Karena kan selesainya setengah 11 jam 11 kan bisa kurang lebih seperti itu. Betul. Gua kan nonton 2 kali mas. Pertama kali nonton kita kan sama-sama di gala premier ya, kan. Gala night ya. Gua nonton di hari ke-29. Impresi lu gini. Yang gue bisa ke Dipa dulu sebentar. Tadi kita belum ke Chris. Dari hari pertama lu nonton, kemudian ke hari 29, apa yang lu rasakan? Ada perbedaan nggak gitu maksud gue? Perbedaan ada pastinya memang. Maksud gue dari hari pertama aja gue nonton udah happy. Keluar dengan happy yang langsung, gue jujur aja Chris ya, ngiri gitu. Anjir dia bisa bikin, gue pengen dia bisa bikin. Tapi membuat gue jadi, antar dulu ini terlalu bagus untuk gue bikin. Nah terus yang 29 hari ke-29 lu lihat impresi lu gimana? Nah jadi kan setelah hari pertama yang paling nyantol di gue adalah ya kebetulan kan ini rata-rata yang perform, yang main itu kan teman-teman gue lah. Gue jadi pengen banget support. Gue tuh biasanya kalau musikal yang gue ingat-ingat duluan adalah musiknya. Lagunya yang harus nyantol lah di kepala gue. Semua orang nyantol lah sama soundtrack Bahagia ya pasti ya. Gue udah hafal kok sampai Bahagia ya waktunya membuktikan itu gue sangat ingat lah yang ngebit-ngebit. Sampai akhirnya gue ngecek di Spotify udah diupload kan waktu itu. Ya udah gue mencoba. Kebetulan gue liburan kan habis itu. Perjalanan itu gue coba dengerin semua lagi dan mengingat-ingat waktu lagu ini scene apa ya. Itu kan jadi itu kan yang gue di kepala gue. Ketika hari ke-29 nonton lagi, gue jadi pengen setelah gue dengerin gue pengen ngelihat lagi lagu-lagu ini ketika ditampilin tuh di bagian yang mana gitu. Jadinya akhirnya gue lebih dapat akhirnya ketika gue nonton lagi karena udah dengerin lagunya, gue lebih dapat, lebih spesial lah, lebih maksimal dengerin Bahagianya lebih sedih ketika di ending sih. Aduh mau habis lagi. Kalau gue baca kan mereka bikin press conference-nya kan cukup masif juga. Kemudian sangat jelas lah, maksudnya diceritakan, diungkapkan juga musikal Keluarga Cemara itu dibuat lah seperti itu. Nah, yang pengen gue tanya itu Chris, ide pertama itu dari kamu ya? Iya.
Apa yang buat kamu itu memiliki apa ya? Ini kan sebenarnya sebuah keberanian ya, karena kan kamu mengajukan sebuah ide yang belum tentu juga di approve sama para founder kan seperti itu. Nah, boleh cerita nggak, Chris? Jadi memang gue waktu dulu tuh nggak langsung ada di dunia film. Iya. Waktu gue awal di SMA, gue bikin film pendek, iya, tapi gue adanya di ekskul teater. Karena lu SMA di Jakarta, Bang? SMA di Bekasi. Oke. Karena di SMA itu nggak ada ekskul sinematografi atau film atau apa. Tapi lu udah dari kecil interest sama film sebenarnya. Gue interest sama film, tapi yang ngebuat gue interest lebih ke teaternya. Actingnya, bagaimana di package-nya, storytellingnya gitu. Tapi gue nggak pernah melihat sisi filmmakingnya selain kamera apa itu gue belum melihat ke arah situ. Panggung lah lu sering. Lebih ke panggung. Terus berjalannya waktu lomba teater kan nggak ada di Indonesia, nggak ada nih lomba teater yang gimana-gimana. Akhirnya kita ekskul teater ini kita nyoba bikin film pendek. Film pendek apa film pendek yang ada di panggung, di tayangan dari panggung? Karena kita otodidak ya jadinya kayak rekaman panggung. Ada close up, ada apa, tapi kita masih kayak ya kita coba-cobalah niru. Kamu sebagai sutradara atau sebagai yang apa, let's say kayak produser kayak gitulah. Lebih ke produser waktu lebih itu. ke produser. Kayak kamera ini dari mana, makan, ngatur yang semuanya. Izin sama guru ya gitulah. Terus pada saat dapat kesempatan lulus kuliah, bikin beberapa film pendek. Kamu kuliah di mana waktu itu? Atma Jaya. Di Teknik Elektro. Jauh ya lu. Gue juga teknik elektro. Tapi beda kampus kan? Beda kampus dong. Luar biasa. Sama-sama gak nyambung. Luar biasa loh. Gue bukan gak nyambung loh. Maksudnya berarti lulusan teknik elektro, kalau mereka terjun ke industri kreatif, mereka itu akan jadi sesuatu loh. Benar gak teman-teman sekalian? Lo anak IPA berarti dong. Anak IPA. Kenapa coba kalau gue aja sebelum kita lanjut, kenapa lu dulu milih teknik elektro? Karena dulu gue bagusnya cuma di fisika sama matematika. Hafalan gue jelek semua. Kebalikan sama gue. Kita mirip. Kebalikan sama gue. Gue dua itu jelek banget. Biologi jelek, kimia karena banyak hafalan juga jelek. Jadi gue bener-bener cuma fisika, matematika ya. Gue sangat suka matematika soalnya. Sama gitu. Jadi kayak nggak perlu ngafalin, asal bisa logika jalan selesai. Akhirnya lu selesai tapi. Selesai. Suka nggak lu dulu matematika? Gue sih jujur susah ya. Dulu gue karena itu taruhan gue sama bokap. Lu harus selesaikan lah pokoknya. Jadi gue harus selesaiin. Tapi in between lu kuliah, lu juga terlibat dalam maksudnya bikin film apa segala macam gitu. Ikut workshop. Itu masih yang tadi lu dari SMA lu lanjutkan. Masih gue lanjutin. Karena teater gak ada di kampus. Di Atma gak ada ya? Gak ada. Gue akhirnya melihat komunitas musikal. Tapi lebih fokusnya ke filmmaking karena komunitas musikal ya cuma seminggu sekali dan sebagainya gitu. Jadi baru karena bikin film pertama jadi casting director Telco dulu. Tahun berapa itu, Chris? Aduh, gue lupa. Itu lu film PH mana? Itu filmnya Mas Garin. Iya. Lu kenapa? Ini jalurnya gimana? Bisa ketemu sama Mas Garin itu gimana kan dari bisa ketemu? Jadi gue pernah ikut workshop ke Fantastic Film School, Bifan. Bifan. Di Bifan gue ketemu sama Shirley. LP. Nah waktu gue lulus, gue ngechat Shirley bahwa jadi Shirley kenalin ini Christian yang ketemu di Bifan. Boleh nggak ya minta kerjaan? Gak apa-apa nggak dibayar. Itu lu bener-bener inisiatif lu. Bener-bener. Jadi abis sidang langsung gue inisiatif ngechat semua orang yang gue kenal. Jadi sebenarnya kamu gue gini di Chris, berarti Chris lu kuliah itu untuk menyelesaikan kewajiban lu aja kan ya ke orang tua. Tapi deep down gitu di dalam hatinya masih ada itu keinginan untuk ke film. Ke film kan? Ke industri film kamu gue gitu ya. Itu benar-benar beres sidang lu tanya. Lu bahkan belum wisuda kan? Belum wisuda, beres sidang. Habis itu Shirley ngajakin bikin film pendek di Babi Buta dulu. Masih Babi Buta.
Oke, ketemu ketemu sama Mas Edi sama Mbak Dede. Bikin film, ada proyek film pendek yang dari filmmaker luar. Akhirnya gue jadi telco pertama kali di situ. Oke. Ketemu casting director Mei. Oke, Mei Rinaldi. Akhirnya Mei yang ngajakin gue ke proyeknya Mas Garin jadi telco juga. Proyek film pertama tuh. Habis dari Mei ada jeda dikit, gue ikut workshop, masih ikut beberapa workshop ke Teknik Adinata, ada workshopnya Project Change dulu, baru diajak ke Visinema. Ketemu siapa? Angga ketemu apa? Ketemu Angga, tapi waktu itu projectnya Visinema as a production assistant. Service, ya. Oke. Bukan filmnya Visinema, Wonderful Life. Oke. Iya. Bareng Atika. Iya. Nah di situ berlanjut deh. Pada saat kita ngebuat Filkop 2 itu lu sebutannya udah karyawan di Visinema belum? Freelance masih. Oke. Jadi habis dari telco gue jadi anak event gitu misalnya, distribusi, belajar. Jadi filmnya produksi, pas rilis gue jadi apa, pas produksi gue jadi telco lagi, pas rilis geser jadi anak event. Berarti ini gitu. Status lu masih freelance ya? Masih freelance. Tapi memang lu desain seperti itu, bahwa memang lu mempelajari segala lini gitu, maksudnya gitu. Atau ditunjuknya? Atau cuma accidental aja kan, bisa dua hal kan kayak gitu lu. Mungkin karena datang dari teknik elektro masuk ke professional filmmaking. Pengen penasaran aja end to end. Jadi dia belajar dari hulu ke hilir. Benar. Dia belajar dari hulu ke hilir. Oke, Chris. Lalu waktu Love for Sale 1 itu kesempatan pertama jadi casting director dan ditawarin casting director dan Astrada 2. Lu ambil dua-duanya? Gue ambil dua-duanya. Casting director dan Astrada 2. Yang nawarin Angga. Yang nawarin Angga. Ucup ya itu berarti ya. Ucup. Bersamaan dengan itu Yandi lagi bikin film pertama, Development di Keluarga Cemara 1. Gue juga ditawarin jadi casting directornya. Karena bersamaan dengan developmentnya KC, bersamaan dengan persiapannya Love for Sale, jadi sering ngeliat mereka, Mbak Gina, Yandi, Anggia tuh di satu ruangan diskusi dan sebagainya. Mungkin beda dengan film-film sebelumnya yang kalau gue di hire jadi telco atau castir, skrip jadi ya udah selesai. Tapi waktu KC tuh gue ngelihat proses 3 orang ini mendevelop sebuah project, dimulai dari pengalaman-pengalaman pribadi mereka. Yandi Lawrence, Anggia Karisma dan Gina Esnur. Nah di situ gue udah percaya bahwa KC nih bakal menjadi yang spesial. Karena gut feeling kamu udah bicara kayak gitu. Karena melihat dari dulu waktu kecil nonton sinetronnya, pas baca skripnya berkembang terus, ini bisa menjadi sesuatu yang spesial gitu. Akhirnya waktu filmnya tayang itu udah ada feeling, udah ada keinginan pengen deh bikin versi musikalnya. Tapi kan dulu waktu KC tayang gue baru awal banget di hire di sinema, jadi nggak mungkin mau macem-macem dan sebagainya. Nggak mau banyak minta dulu. Ada apa? Oke saya kerjakan. Jadi waktu lu di hire sebagai karyawan, project pertamanya adalah si KC itu lu udah jadi karyawan akhirnya. KC tayang itu jadi karyawan 2018 ya. 2018. Bener-bener sebelum tayang persis gitu. Project pertamanya tuh jadi co-produsernya Terlalu Tampan. Jadi bareng Tata, bareng Sabrina. Terus habis Keluarga Cemara tayang, Terlalu Tampan tayang. Habis itu ngubur dulu, lupain dengan musikal. Tapi sambil lu menjalankan proyek-proyek yang dikasih di sinema lah ya. Gue nyoba beberapa kali di tengah kerja masuk ke komunitas musikal. Tapi karena film intens, jadi gue nggak bisa keep up dengan kegiatan komunitasnya. Tapi yang kena proyek musikal Keluarga Cemara tuh muncul lagi di saat pandemi. Orang pertama yang lu ajak ngomong di Visinema itu adalah apa? Teh Anggi atau Angga? Jadi itu kan 2020. Iya, 2020 tuh lu udah mulai makin membara kayaknya harus jalan deh gitu. 2020 itu gue udah beberapa kali bikin Bible, ngerti cara pitching, ngerti kalau mau yakinkan orang gimana. Akhirnya 2020 gue bikin
proposalnya dulu. Oke. Di pandemi gue kirim ke Angga. Di tengah pandemi kayak Mas coba dicek kalau lo setuju gue pengen ngelakuin ini. Oke. Dia cuma bilang oke, jalanin. Udah gitu doang. Akhirnya kayak, sebelum MRS ya, Mencuri Raden Saleh ya? Sebelum syuting MRS. Oke. Jadi dia mau gitu, oke jalanin, terus lu gimana? Pertama pasti gue nelpon nanya maksudnya bagaimana maunya dan sebagainya. Iya. Kita nggak mau naruh Fisrema sebagai yang ngebuat, karena kita nggak pernah punya pengalamannya. Akhirnya kita nyari partner yang bisa bantuin. 2000 berapa tuh akhirnya menyatakan bahwa project ini go? 2020. Pandemi 2020 kan ya? Iya 2020. Oke. Jadi lu cari partner lah. Misalkan dengan teman musikal. Iya. Kenapa lu pilih teman? Karena dari sekian banyak ya. Dari sekian banyak maksudnya itulah. Ada banyak banget yang luar biasa. Iya. Tapi waktu ngobrol sama teman, mereka punya value yang sama. Waktu gue ngobrol, mereka tidak menggurui gue, tidak merasa paling jago. Bentuknya tidak ditetapkan dari awal, bukan yang kayak oke, ini mah dari film kita pakai aja skripnya, nggak gitu. Benar-benar mau tahu cara waktu KC kenapa inisiasi, value-nya apa yang bisa dikembangin. Jadi waktu ngobrol sama Chris Kevin Cupak, itu kita langsung kayak ngeklik aja kayak oke, nih kayaknya partner yang sesuai dia nih gitu. Jadi partner pertama yang lu temuin adalah teman musikal. Lu sebelumnya udah pernah ketemu dengan beberapa sejenis, belum akhirnya kamu mutusin ke teman musikal? Iya. Pernah. Pernah, tapi akhirnya kita jodohnya sama teman musikal. Jodohnya sama teman. Kalau orang pada pengen tahu ketika abis lu meeting, kalau mau bikin film kan jelas yang pasti perlu adalah skenarionya dulu dong. Habis itu kita baru bisa jalan. Betul. Kalau musikal apa sih yang pertama kali lu planning setelah lu ngobrol akhirnya memutuskan udah gue jalan sama teman musikal deh. Abis itu apa yang harus dipersiapkan duluan, Chris? Waktu itu skrip sama berarti ya sebenarnya skrip skenario dulu ya. Tapi kita nggak bisa bergerak lebih jauh daripada scene plot. Iya, betul. Biasanya karena kalau ke draft lagu harus masuk. Iya. Jadi berarti scene plot dulu. Scene plot berhenti, kasih ke Iva sama Mala. Mereka ngayal naruh, terus mereka spotting. Kayak adegannya kayaknya lagunya cocok ditaruh sini, sini. Iva sama Mala dari awal memang udah dipilih sama kalian. Udah. Karena dia yang ada di film, lu memilih itu apa karena apa? Karena gue baru kesempatan kerja sama Iva gue tahu Iva di KC. Kalau kerja di Fisrema kan ada Nusa dan lagu lain. Tapi gue berproses scoring sama Iva tuh menyenangkan. Dan dari taste lagu. Setuju. Saya juga sudah satu film juga. Imperfect bersama Iva Fahim. Menyenangkan aja sih diskusi sama Iva. Dan Mala tuh orangnya sentimental banget. Dan jadi kayak misalnya waktu gue bilang, jadi 2000 berapa ya itu ya? 2021 gue pernah ngumpulin tim musikal Keluarga Cemara. Sebelum syuting MRS, gue bilang maaf banget guys, MKC harus postpone sampai waktu yang nggak bisa ditentukan. Karena pertama pandeminya lagi masih kenceng-kencengnya, nggak ketahuan kapan nih die down. Setelah kita boleh kerja malah peraturan makin ketat, aneh, konser harus berjalan dan sebagainya. Bagi kita nggak ideal. Bahkan gedung teater harus cuma boleh berapa persen gitu kan. Jadinya nggak, bagi kita nggak masuk akal gitu. Mereka down nggak dengerin kayak gitu? Down. Itu writer, director, tim teman sama musik director tuh udah dapat semua. Dan yang lain kayak mengerti juga kondisinya. Karena memang juga nggak ada musikal yang bisa perform saat itu. Tapi gue inget banget malah yang bilang, kapan aja jalan, gue pasti ikut kok Chris. Jadi gue langsung kayak, ini orang super sentimental lah gitu. Di situ gue percaya dia jadi abah. Itu padahal belum ditunjuk dia jadi abah ya. Belum tahu kemampuan dia nyanyi sama acting. Itu kan 2021. Terus tahun berapa lagi tuh project ini nyala lagi? 2002 akhir. Apa yang bikin itu nyala lagi? Jadi pada saat udah selesai semua,
gue melihat ada beberapa komunitas mulai bisa perform. Betul, karena kebetulan kalau gue ingat 2022 akhir tuh musikal lain mulai mulai offline lagi gitu. Terus penonton udah berani pergi ke konser. Akhirnya gue memutuskan, oke yuk kita mulai lagi. Artinya betul lagi. Nah, pada waktu itu udah disupport sama Indonesia Kaya belum? Belum. Kita baru disupport tuh karena kan masih prematur banget, masih bentuknya project, masih Visinema dan teman musik aja. Jadi kita masih bentuknya project yang belum bisa dipresent. Tapi Indonesia Kaya sudah mengetahui project ini akan jalan. Kapan ketemu sama Terenita dan kamu present? Itu waktu awal banget, waktu masih mimpi, masih ngawal, nggak ada siapa-siapa, cuman aku sama Mia berdua meeting sama Billy sama Terenita. Itu 2019 atau 2020 ya. Sebenarnya udah pernah, cuman memang belum salaman itu, baru salaman. Cuma kasih tahu bahwa Visinema kayaknya mau nyoba bikin musikal Keluarga Cemara. Itu udah lama banget. Terenita sama Billy itu udah tahu itu lama. Cuma mereka juga nunggu kapan ini akhirnya go. Salamannya kapan itu? Salamannya waktu kita mulai jadi draft 1. Itu salaman tuh. Salaman. Jadi kayak oke nih serius, udah ada lokasi yang kita mau tuju, di mana tempat teaternya, kapan, berapa lama. Akhirnya kita salaman. Itu kalau mau tapi balik sebelumnya ya kan, ketika lo salaman kan dia udah harus tahu tim lo dong, dari mulai A sampai Z udah harus tahu. Sama budget Dip. Nah iya itu kan udah harus tahu. Budget, nah ketika tadi yang 2021 lah ya. 2021 itu kan 2021 lah ya. Kan tadi habis teman musikal urutannya yang lu rekrut adalah Pasha, director. Pasha tuh yang sebelum memilih teman kali. Iva dulu. Oh Iva dulu. Malah udah langsung kayak bahkan sebelum teman tuh Iva duluan. Iya, jadi pada saat ketemu teman gue langsung bilang yang kompos lagu pasti Iva dan Mala. Oke, Iva Mala ditarik, baru kalian berdua menentukan Pasha. Itu gue dan teman. Nanti Pasha Prakasa kan? Pasha. Urutannya berarti urutannya kayak gitu. Maksudnya kayak mirip kayak film. Iya. Sebenarnya kalau penulisnya siapa? Penulisnya Mima sama Bida. Nah, dia memang biasa nulis skenario musikal berarti. Bida dia beberapa kali petualangan Sherina. Oke. Jadi dia udah aku tahu, dan dia juga pernah kerja di Visinema bikin Nusa. Ya film panjangnya. Terus Mima memang penulis in-house yang kalau ngomongin musikal gue cuma sama dia di kantor. Yang lain kayak gak ngerti. Gue pengen bukan narik mundur sih, tapi kalau gue ngeliat kan di musikal ke KC ini lu kan mendapatkan keluasan yang cukup besar ya untuk lu maju untuk ini dari founder sama saya dari para petinggi di Visinema lah. Gue pengen tahu dalam proses kreatif sampai jadi itu sejauh mana keterlibatan Teh Anggi sama Angga. Anda nggak terlibat sama sekali. Sama sekali nggak. Sama sekali. Eksekutif produser aja lah. Founder Visinema aja kali gitu ya. Gitu aja. Dia hanya kasih blessing aja kan. Lu jalan kayak gitu kan. Iya. Karena dia pernah bilang gue pengen duduk dan menikmati tontonan itu ya. Surprise me aja. Jadi dia nggak tahu lagunya. Dia nggak tahu skripnya. Dia cuma karena gue reading di kantor, jadi dia tahu beberapa pemainnya siapa. Dia tahu pokoknya lu lagi persiapan lah. Itu aja, dia nggak cawe-cawe, nggak ini enggak. Kalau Teh Anggi memang gue memberi nanya advice kali ya. Mengingat dia produser Keluarga Cemara sebelumnya. Takut value-nya hilang, takut spiritnya hilang. Jadi dia jaga desainnya. Benar. Beberapa lagu gue taruh di grup eksekutif gitu. Jadi kalau Teh Anggi yang memang bareng aku, bareng Pak Heri, jadi bertiga kita. Waktu ketika lo memilih cerita ya, gue juga nggak tahu ya kalau musikal tuh kayak gimana. Biasanya kan musikal memang mostly secara garis besar cerita 100% mirip sama film, tapi di tengahnya dikembang-kembangkan lah. Tapi secara awal ending kurang lebih kan pasti mirip ya. Apa yang lo pikir, pokoknya ceritanya memang kita pakai ini aja, jangan cerita baru gitu. Bukan kadang mungkin aja dong mikir, kita cerita baru aja ya, kita ngelanjutin aja lah. Bahkan beda sama KC2 misalnya. Itu ada pas kita development awal project, apakah kita mau membuat cerita baru, bahkan ubah sudut pandang. Tapi balik lagi ke kenapa orang suka sama Keluarga Cemara, sama kenapa penontonnya tuh yang 1,8 juta kalau nggak salah itu ada gitu. Kenapa mereka mau memberi kesempatan dari yang sinetron jadul ke film? Itu yang kita pelajari dulu. Jadi kayak misalnya
problemnya memang harus fokus ke keluarga. Gak boleh ada faktor eksternalnya, cuman kayak yang mengepung keluarganya, tapi problemnya itu dinamika dalam keluarganya itu akan lebih resonate ke penontonnya. Terus kita nyadar bahwa tujuan kita ngebuat musikal Keluarga Cemara bukan untuk mengcater orang-orang yang suka musikal atau yang biasa nonton di Broadway, West End atau musikal apapun. Tapi kita pengen dapat keluarga orang baru yang belum pernah ke teater, yang nggak tahu musikal itu apa, yang dibilang kebanyakan nyanyi dan sebagainya, udah bilang enggak dulu pada saat ditawarin. Jadi kita nyadar bahwa ceritanya harus semudah mungkin dimengerti, tapi masih punya that kind of flavor yang bisa dinikmati lebih gitu. Ngitung budgetnya lama nggak, Chris? Apa? Ngitung budget? Ngitung budgetnya lama. Karena nggak berpengalaman kan aku. Sama pertanyaan gini aja Mas, sama bikin film bahalan budget film apa budget ini? Lebih mahal. Karena gini, 30 hari sih sebenarnya terasa ya. Chris, ini sebenarnya itu gue yang pengen nanya dari kemarin sih. Apa yang membuat kalian ya, maksudnya terutama kan itu harus dari Christian berani membuat tuh hampir 1 bulan kan, kurang lebih lah ya 30 hari dengan 30 show kan. Apa yang bikin kamu itu mengambil, karena gini, dalam sejarah drama pertunjukan di Indonesia, misalnya musikal, nggak ada yang berani bikin selama itu. Itu kalau dulu kan teater koma. Laskar Pelangi 1 bulan kan? Laskar Pelangi lebih lama. Jadi lebih lama ya. Lebih lama. Makanya sejauh ini setahu gue yang punya rekor dengan ini hanya Laskar Pelangi dan Keluarga Cemara. Laskar Pelangi. Dulu pernah lama juga dan diriran lagi. Iya benar. Nah itu yang bikin kamu itu berani memilihnya yang sebulan bukan yang, karena ada orang yang bikin Jumat Sabtu Minggu itu aja gitu loh. Karena kalau dari mata akunya karena liburan anak sekolah. Timeline-nya memang tepat sekali. Liburan anak sekolah. Terus pengen ini jadi hiburan untuk keluarga. Biar orang ada option untuk gue pergi ke sana untuk nyoba gitu. Ada kekhawatiran nggak sih sempet kita fair-fairan aja pasti kalau weekend kayaknya hampir tutup mata penuh lah. Ketika ketemu weekdays, Senin libur lo ya, Selasa gitu, ada nggak ya orang nonton musikal? Walaupun surprisingly ternyata penuh gitu. Sempat khawatir. Takut banget. Jadi ada beberapa teori yang tenang ini mah laku, malah sepi anjir. Dan malah yang kayak ini bahaya nih, kita gimana caranya ngisi weekdays. Weekdays malah hampir 90-95% capacity gitu. Chris, waktu kamu bikin budget ya, kan kamu berarti udah berhitung kan untuk 30 hari kan seperti itu. Nah, waktu kamu ngajuin budget itu ke sponsor, mereka tuh kaget atau mereka apa sih? Apa mereka ironis ya, gitu. Mereka gak tertarik. Oh gitu. Terus karena mereka tidak punya bayangan musikal itu kayak apa. Jadi kayak ini pertunjukan doang gitu. Jadi mereka nggak pernah melihat. Maksudnya kalau film kita sangat jelas gitu. Ya benar. Jelas banget apa yang mereka dapat, nilainya kayak apa dan sebagainya. Makanya ini tuh asas kepercayaan banget yang sponsor-sponsor support musikal Keluarga Cemara gitu. Karena mereka juga nggak pernah melihat sebuah pertunjukan yang berjalan panjang. Mereka nggak tahu bagaimana cara pasti kan tujuan brand beda-beda, dan mereka nggak tahu caranya buat achieve tujuan itu gitu. Betul. Setelah berjalan ternyata mereka happy banget gitu dengan apa yang terjadi di musikal Keluarga Cemara selama 30 hari kurang lebih gitu. Dan akhirnya berharapnya sih banyak sponsor yang percaya juga bahwa apa yang lu incar gitu. Dan karena problem mereka adalah 30 hari tapi di satu tempat, di Jakarta only. Tapi mungkin di zaman sekarang kan kita bisa promonya nggak cuma di Jakarta, ada digital, ada apa yang kita bisa memprovide apa kemauannya brand gitu. Jadi sadly brand masih belum percaya dengan musikal, tapi semoga dengan musikal Keluarga Cemara membuka lah sedikit kalau mereka mau lihat. Karena kadang-kadang brand itu kan ngitungnya kan kadang cost per head ya. Penonton 1.000 kali 30 hari 30.000. Kayaknya kalau di bioskop bisa 300.000. Kayak gitu. Habis itu masih masuk OTT. Kadang masih apple to apple ya kalau kayak gitu ya. Karena menurut gue musikal itu touch brandnya bisa lebih nggak numpang lewat gitu, bisa lebih masuk ya.
kalau mau di komedi ini baratnya mau sekalian dilamain itu sangat bisa. Gue kok rasa banget ini bisa ini anak-anak ini di brand di Adlibs kasih 2 menit juga bisa. Iya, bisa. Mau, gitu. Sangat bisa. Nah, terus masuk ke proses pemilihan pemain itu alot gak? Enggak. Sama nego-nego dengan mereka? Enggak. Karena mostly memang sebagian besar udah biasa main musikal ya, sebagian besar kan. Benar. Jadi ini yang proses gue yang paling pendewasaan sih pada saat mulai bertemu dengan pekerja-pekerja teater yang memang hidupnya di teater dan panggung. Mereka tuh mempunyai project seperti ini tuh sangat jarang. Betul. Dimana kalau film nggak diterima di project A, bisa geser ke B, bisa pilih ke C. Ketika sekarang lagi ada syuting film di sebelah masih ada yang syuting juga. Kalau di sini acara musikal di sebelah belum tentu ada nih. Benar. Itu yang ngebuat gue kayak ada pergeseran tujuan waktu awal gue pengen Visinema punya project yang bisa dibanggain, musikal keluarga Cemara, musikal paling gede gitu. Tapi pada saat ngelihat berproses, ngobrol sama Pasha, ngobrol sama Iva berdiri 2 kaki, dia di film di musikal tapi dia juga punya pekerjaan tetap. Tapi pada saat ngelihat yang benar-benar ada di panggung, mereka benar-benar apapun gue ambil gitu. Ngajar, ada yang ngajar vokal, which is passion mereka adalah perform, passion mereka adalah bernyanyi, nari dan sebagainya. Tapi juga masih perlu mencari nafkah. Betul. Jadinya gue kayak gue benar-benar berdoa banget. Abis MKC banyak yang mau ngebuat lebih panjang supaya mereka nggak perlu cari kerja di luar. Kita tahu bahwa beberapa talent luar biasa kita tuh ada di luar, which is bukan salah mereka karena nggak ada di sininya, gitu. Jadi kalau ada kesulitan negosiasi malah nggak ada sama sekali. Itu yang nego tuh kamu langsung atau ada kita tim? bagi tugas, ada 3 produser. Kalau di sini tuh ada casting director juga nggak sih? Nggak ada. Telco gitu ada nggak? Kalau telco masih ada nggak? Telco ada. Oh kalau telco ada, berarti casting director udah merangkap di produser aja ya? Iya benar. Sekaligus menego. Karena semua orang punya suara. Kalau kita kan ya udah director, produser, selesai kan. Kalau casting director. Kalau ini Iva malah boleh komentar karena itu masalah jenis suara juga. Vokal directornya boleh komentar. Pertanyaan gue berarti kemarin sempat mikir, tapi tebakan gue ya, kalau musikal tuh berarti lebih mudah mencari, nggak tahu lebih mudah atau apa ya bahasanya ya, mencari yang bisa nyanyi tapi actingnya dilatih, atau bisa acting nyanyinya dilatih, atau kemarin nyanyinya pokoknya harus bisa nyanyi dan acting. Mana yang lebih jadi pertimbangan? Iya, yang jadi pertimbangan. Untuk mostly sih memang yang dipilih gue lihat sih. Iya, kayaknya benar. Lebih banyak yang bisa nyanyi, actingnya dilatih. Kayaknya karena gue mikir kalau dia bisa acting nggak bisa nyanyi, kayaknya PR-nya lebih banyak. Ini karena musikal kan harus bisa nyanyi sih. Benar sih. Kita latihan vokal nggak ada yang benar-benar latihan yang cara bernyanyi. Tapi kita cuma ada latihan materi. Tapi kalau acting kita ada workshop ya. Jadi urutannya nih, semua case sudah kepilih nih ya. Udah on kan board. Biasanya yang gue tahu musikal tuh lagu dulu. Ketika case dipilih, lagu Iva udah jadi nih. Belum. Karena masih sebagian. Sambil jalan lagu akhirnya kepilih. Rekaman dulu apa reading dulu? Kita workshop dulu. Workshop dulu. Nggak reading, bener-bener workshop. Workshop dulu. Maksudnya bukan nggak sampai sebasic cara acting sih, tapi kayak yuk bedah yuk bagaimana cara jadi ayah. Acting di panggung gimana, karena ada malah yang belum pernah acting di panggung. Iya, benar. Terus aku punya spesifik jenis acting yang aku mau di musikal keluarga Cemara. Jadi itu Pasha mengakomodir dengan workshop dulu dengan pemeran utama, pemeran pendukungnya gimana, komedinya gimana, cara kita delivernya, and it works loh. Luas banget itu. Sebagai gua yang channel komedi, aduh kok lucu nih. Benar. Ngiri deh bisa bikin begini. Terus setelah workshop, habis workshop kita reading pertama, table read. Reading. Nah, table itu read. yang kalian posting ya kalau nggak salah. Iya, di Visinema. Itu gue baru pertama kali ketemu juga sama mereka. 2023 itu ya berarti. 24 sebelum Lebaran. Oke. Setelah Lebaran deh.
Wah, habis gue selesai syuting HSL. Lumayan ngebut ya Anda itu berarti. Lumayan ngebut. Jadi persiapannya nggak terlalu panjang ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya persiapannya nggak panjang. Bisa dihitungnya berproses bareng pemain tuh setelah Lebaran sampai Juni. Iya makanya nggak terlalu lama nih. Jadi reading pertama divisi Nema itu sebenarnya ya biar pemain ngerti seperti kayak big reading, tapi kita juga ngecekin nggak works dialognya kepanjangan. Lo kan ada tim A, ya gue nyebutnya bukan tim A, tim B lah, keluarga berharga dan keluarga bahagia. Iya. Pada saat reading yang jadi abah siapa nih, gimana? Act 1 keluarga berharga, Act B keluarga bahagia. Ini aja ganti-ganti. Karena kita belum meng-highlight acting mereka kan. Kita fokus ke mereka memahami materi kita lebih dalam. Oke. Iya. Lanjut rekamannya? Masih panjang malah belakang masih panjang itu malah. Oke. Jadi habis itu kita revisi materi. Oh itu sebelum Lebaran deh benar. Kita habis yang reading divisi Nema. Revisi skrip. Revisi skrip, revisi lagu. Mana lagu yang mau dicoret harus diganti. Itu ada, terjadi di situ. Ada nggak lagu yang akhirnya nggak jadi dipakai itu ada? Ada. Lagu yang ditambah dibuat lagi ada nggak? Ada. Okay. Selalu seperti itu sih. Ada. Selalu ada. seperti itu. Dan keputusan adegan melahirkan gak pakai lagu itu di divisi Nema. Tadinya ada lagu. Ada song spotting ini untuk melahirkan. Tapi pada saat Ovi semua geng itu malah ada kakak itu salah satu komedi terkeos yang gila sih itu. Kita nggak perlu lagu. Oke. Barulah semua proses itu terjadi. Berarti mungkin rekaman sebulan, 2 bulan sebelum. Kita masuk ke musikal dulu. Mereka belajar cara nyanyinya dan vokal director kita G-Boy Gabriel Havrianto ngebelah suara. Ini proses ini tuh Ivan Tangkulung udah masuk belum sih kalau kayak gini? Udah masuk. Ivan kan sebagai musik director ya? Ivan bareng G-Boy Gabriel Havrianto itu. G-Boy jago kalau untuk vokal coach. Lagu demonya kan begini. Notnya cuma masih baru satu. Nyanyi berapa? Segini. Oke, ini coba nyanyi ini taruhnya di sini. Dia ngebuatin bagi suaranya. G-Boy ngebagi suara sama gue soalnya penasaran pembagian antara Iva tuh kan yang bikin lagu. Tapi Ivan yang musik director. Benar. Apakah ini gue ada lagu ini aransemen boleh lu rubah si Ivannya? Iya. Oke. Jadi Ivan keleluasan itu ya, si Ivan punya keleluasan itu. Ivan Tangkulung ya. Punya keleluasan itu. Tapi di situ karena kita lagunya banyak, akhirnya Iva masuk sebagai co-arranger. Oke. Jadi arrange-nya bagi 2 sama Ivan. Mereka bagi 2 lah. Bagi 2. Jadinya pada saat kita udah mulai bagi vokal, Ivan mulai ngerjain tuh arrangement, bikin approval dan sebagainya. Baru kita masuk ke blocking, staging, staging itu. Jadi itu kebut-kebutan. Pada saat musical kita harus udah punya denah set. Itu paralel lagi kerja semua berarti ya? Semua lagi kerja denah set. Karena minimal, gue nggak tahu deh rumahnya kayak apa, tapi minimal lu garisin dulu mau bentuknya apa. Jadi gue pada saat staging nggak berubah. Ukurannya tuh harus sesuai tuh pasti. Ukurannya harus sesuai gitu. Jadi pas staging, pas musical kelar, staging langsung dibikinin sama DSM sama stage manajernya untuk oke nih udah bisa nih staging gitu. Lagu udah mulai pakai arrangementnya Ivan. Dari yang demo cuman keyboard sama drum, itu biasanya udah masuk dalam arrangementnya Ivan. Di situlah baru kita mulai. Kita kapan recording nih? Oke. Lumayan cukup panjang. Tertantang ya. Masa agak beda sama film prosesnya itu beda sama film sih. Masalahnya kalau film bisa bikin soundtrack belakangan Mas. Ini nggak bisa bikin soundtrack belakangan karena dia nyawanya. Betul. Harus duluan bikin di depan. Ini calon masuk AMI Award lah paling nggak dia. Betul. Harusnya masuk. Kalau nominasi aja sudah pasti. Gitu. Setelah semua terjadi, akhirnya lu memutuskan tayang 30 hari dan alhamdulillah berjalan lancar lah. Lucunya dulu kita nggak mau. Aku cuma ngajuin 12 hari. Kenapa Anda bisa jadi 30 hari? Jadi keputusan itu cuma Sabtu Minggu selama sebulan. Jumat Sabtu Minggu. Berarti 12 kan 12 hari. Terus Angga bilang nggak bisa.
Kalau lo mau buat perubahan, lo peduli sama industrinya, lo bikin. Enggak sesongkok sekali. Enggak sesongkok. Nah itu. Itulah baru dia baru dia baru ngomong. Nekat, ayo maju. Begitu kok yang dia ngomong ke saya sampai akhirnya saya punya PH ya gitu. Akhirnya gue kita bagaimana cara bergerak seefisien mungkin untuk project pilot ini gitu. Akhirnya pilot sebulan dia. pilot sebulan. Coba sedang libur, akhirnya 4 kali weekend dengan 3 kali weekdays gitu. Pertanyaan gue paling krusial, gimana menjaga stamina seluruh kru dan cast itu pasti 1-2 sakit nggak enak badan tuh pasti ada lah. Ada banget. Jadi vitamin harus standby, medis harus standby, dokter standby terus. Terus yang paling penting adalah bagaimana cara ngebuat environmentnya tuh tidak seperti mereka datang ke kerja. Jadi kita selalu bercanda, selalu ngobrol. Jadi vibe-nya tuh datang buat gosip, buat bercanda, buat main-main, buat ngatain orang, lari-larian di lorong backstage, dan beruntungnya mereka semua nganggapnya ini kayak hiburan, kayak liburan mereka. Ada punya nih, gue punya temen 33. Kalau biasanya weekdays gue harus cari temen, ada yang mau minum kesini nggak? Ini nggak, udah pasti ada 33 orang yang nemenin lo. Pulang pasti kita makan gitu. Jadi memang kayak nongkrong sih. Untungnya itu, walaupun capek, tetap berasa kok. Kelihatan dari sosmed mereka, postingan-postingan tuh. Karena kalau gue lihat kan kadang kita kalau syuting tuh hari pertama adalah hari tegang-tegangnya, hari kedua, hari ketiga. Biasanya hari 15 tuh udah mulai biasa tuh, udah mulai biasa. Antara dua soalnya kadang kalau udah terlalu akrab udah bosan. Hari ke-25 udah mulai sedih tuh biasanya udah mau habis ini, udah mau selesai. Itu berasa sih. Iya, apalagi karena lucunya case-nya tuh ada 3 generasi. Ada yang kecil banget, si Ara, ada yang masih SMA ada kuliah, terus ada yang udah tua gitu. Jadi ada di tengah-tengah juga nih, milenial seumuran kita, ada yang tua. Alpha ada, Gen ada yang belasan, ada yang 20-an, ada yang 30-an, ada yang 40-an kan. Betul. Jadi lucunya ya untungnya berbaur gitu. Nggak kayak biasanya kan yang tua akan menyingkir, yang muda akan paling berisik. Ini enggak. Apalagi mungkin setengah itu kan udah saling kenal, yang musik kan saling kenal kan. Udah tahu terus ini ada yang baru nih gitu kan. Benar. Dan beruntungnya ya bercandanya masih sama, masih ngobrol nyambung. Tapi pada saat udah mendekati ending, kalau bilang nangis-nangis, yang paling kecil-kecil dulu mulai. Di tengah keluar scene, baru padahal opak party, nangis di pinggiran kayak udah mau selesai kak. Iya yuk kita masuk kerja lagi, harus ketawa nih. Itu salah satu yang gue highlight selain musik adalah ensemble ya. Ketika dia datang, ensemble desa gitu. Itu keren banget. Itu komedinya gila ya. Dimulai dari Bima, Seno dan lain-lain itu. Gila itu semuanya. Ovi itu. Gue kenal Ovi sebagai penyiar MC memang lucu, tapi gue apa bilang Vi, ternyata lu segila ini ya Vi. Jadi ini beruntungnya adaptasi dari film ke panggung, dimana kita nggak mungkin suka ngelihat pemeran utamanya cuma 4. Nggak mungkin kita mau ngeliat 4 orang lagi terus. Pasti kita pengen lihat gambar environmentnya kayak apa, Bogor, kampung, orang-orangnya kayak apa, itu pasti pengen diliatin gitu. Kalau enggak orang nggak akan dapat, cuman kalau di film kan Romli, Cesalma, ekstra gitu. Kalau 2 orang ini doang yang kelihatan nyapa ngobrol berenam, panggungnya segede itu, nggak ada feeling apa-apa. Akhirnya kita buatlah geng emak-emak association, kuli-kuli club gitu, biar lebih ada flavor Bogornya gitu. Betul. Nah itu berasa banget seperti itu. Chris, feeling lu ya, lu pertama kali lihat pas di Gala Night itu, perasaan lu gimana sih Chris? Lega, resepsinya baik karena sama kayak gala premier kali ya, kita takut film atau karya kita dinilai lah sama orang. Betul. Gimana gitu. tuh? Jujur takut banget karena tapi setiap kali kita reading, setiap kali kita blocking, aku masih percaya kok apa yang dibuat oleh teman-teman, Ivan, Mala, Pasha itu something yang spesial. Karena lucunya adalah setiap kali kita adegan act 2, si abah-abah ini bernyanyi dengan saya pasti kita nangis mulu, semuanya yang standby di kanan panggung sama yang di depan. Jadi kita masih percaya banget.
kesulitannya adalah tidak met expectation pasti. Karena orang tahu musikal, tahu Keluarga Cemara seperti apa, Jadi pasti mereka dibikin jadi panggungnya kayak apa sih? Betul. Apakah bener plek ketiplek kah ini bosenin gitu. Jadi kita jujur lega dan langsung capek. Langsung kayak ketemu orang tuh kayak lemes. Ya lo makasih ada datang. Baru hari pertama itu. Break dulu sehari baru besoknya. Sabtu openingnya kita galak Kamis ya. Rabu, Kamis break dulu. Kamis break, Jumat opening. Udah terus sampai itu. Nah, Chris, ini kan kalau menurut gue ini kan salah satu musical play sukses lah. Kalau gue bisa dari in terms of review, dari penonton juga, kemudian exposure-nya juga kan. Jadi semua boleh bilang 360 lah kayak gitu. Nah, nextnya apa yang menjadi plan kamu lagi sih gitu? Apakah itu nanti ada rencana kamu bawa keluar kota atau keluar negeri seperti apa sih? Plannya masih banyak banget untuk musikal Keluarga Cemara. Mungkin rerun, mungkin bawa keluar kota, mungkin bawa keluar negeri. Tapi ternyata dengan 30 show kurang lebih itu masih banyak yang miss opportunity. Kita masih melihat bahwa ya nggak sempet kemarin, ya belum sempet nonton. Penonton maksudnya orang ya? Orang baru komen, baru nge-reach out bahwa mau beli tiketnya, apalagi di minggu-minggu seminggu terakhir tiket berjalan sangat. Sebenarnya itu udah sold out dari kita minggu 3 kayak, tapi kita kayak ya masih ada sisa, batalin kali ya, jangan ngundang, kita buka lagi, batalin undangan supaya dibuka lagi biar ada nggak yang beli ya gitu. Dan itu sebenarnya udah sold out dari hari Senin tuh, udah sold out sampai belakang. Yang seminggu terakhir. Bener-bener akhirnya kita coba kayak batalin deh di invitation, kasihan masih banyak orang yang mau beli gitu. Talent gue hari terakhir nonton, gue telepon Mamat kan, lu masih ada invitation ya, lu cancel aja gue bayar. Gue memaksa talent gue untuk nonton deh supaya someday kalau suatu saat kita bikin kita tahu nih loh gitu. Gak usah jauh-jauh ke London buat ngecek musikal gitu. Jadi ini sangat mungkin tuh diriran lagi sebenarnya. Sangat mungkin. Kalau kita ingat Laskar Pelangi dan Petualangan Sherina sih diriran sih. Semoga ya. Kalau nggak riran berarti opsinya adalah dibawa ke keliling Indonesia ataupun ke luar negeri sih. Tapi di luar Keluarga Cemara lu jadi tertantang nggak sih Chris? Kayaknya gue bisa deh bikin musikal dari IP yang lain misalnya. Iya betul itu. Sebenarnya ada keinginan lain untuk membuat musikal dari IP lain, cerita lain. Tapi juga mungkin masih mimpi jauh banget, 5 atau 10 tahun lagi berharap mungkin mulai dari panggung baru dibikin filmnya, bisa jadi gitu. Jadi setuju ya. Pengennya original story ya berarti ya. Buat original story kan juga menyenangkan gitu. Jadi ya mimpi banyak, jalan yang mana kita pilih dulu, lihat dulu mana yang paling possible. Chris, ini bukan untuk lu memilih ya, bukan memilih, karena kan dia juga kan, kalau gue lihat kan lu tuh sangat enjoy juga di film kan. Maksudnya film-film dia pegang itu kan gue lihat selalu ada sesuatunya lah gitu loh, film-film yang dimana Christian jadi produsernya. Nah kemudian lu gue jadi produser juga di musik Keluarga Cemara juga gitu. Gue nggak bilang kalau boleh milih sih, tapi enjoyment lu itu seperti apa sih kalau misalkan di 2 project seperti itu? Boleh kamu ceritakan nggak, Chris? Jujur, cara memegang proyeknya beda. Karena mungkin ini proyek pertama musikal Keluarga Cemara, pasti kayak bayi yang dipegang pelan-pelan, hati-hati, takut jatuh apa. Tapi beruntungnya aku belum dapat proyek di film pun, aku belum pernah dapat proyek yang karena orderan atau karena terpaksa harus bikin gitu. Memang kebetulan aku diberikan kebebasan sama Sangga untuk memilih cerita. Mana yang paling resonate dan Visinema Mas Sangga lumayan kekeh, kalau lu nggak suka ngapain lu jadiin film gitu. Nah, apa yang bikin lu untuk memilih? Oke, gue mau jadi megang project ini. Contoh misalkan 24 jam bersama Gaspar, Mujudak dan Saleh gitu. Apa yang membuat lu itu? Gue dari sekian banyak tawarin, gue mau milih ini deh gitu. Calling call-nya dari mana sih? Atau kita bahas yang tahun ini yang akan tayang bulan September. Calling call-nya lah gitu maksudnya. Kalau MRS itu sebenarnya project bersamaan gue ngedevelop film pertama Brazila. Itu project udah dikasih ke gue. Oh gitu. Tapi gue sama Mas Angga sama-sama nggak tahu bentuk
musiknya mau ke arah mana ceritanya. Masih ulik terus kita berproses masing-masing dulu. Oke. Pasangan dengan projectnya, gue dengan project gue. Gitu. Habis itu ketemu lagi pas di Ben Jody kita nyoba nih pertama kali chemistry kita berdua, produser dan director. Udah mulai kelihatan MRS mau kayak apa, belajar dari pengalaman kita. Makanya jadi MRS. Tapi itu project aku tertarik karena melihat Mas Angga benar-benar suka dengan seni rupa. Kalau 24 Jam Gaspar, aku kenal Angginun, kenal Angginun dari film pendeknya dulu ada di XX1 Short Film Competition. Lady Kennedy in the Hall number 1 gitu. Jadi aku kayak kagum dengan Angginun dan bekerja sama Mbak Ebe yang Mas Angga waktu kenal Mbak Ebe bener-bener kayak hati-hati kalau ngomong sama Mbak Ebe. Dia ini senior, dia ini Mas. Dan Mbak Ebe ternyata pas ketemu, hi Bes. Super laid back banget dan banget orangnya. Aku cocok bekerja sama Mbak Ebe gitu. Orangnya serius tapi juga nggak terlalu kaku gitu. Jadi menyenangkan banget kerja sama mereka. Dapatlah chemistry-nya ya. Dapat chemistry-nya gitu. Terus cerita-cerita, terus musikal keluarga Cemara aku yang ngajuin gitu. Pasti. Kebetulannya. Satu lagi Home Sweet Loan. Jadi memang kayak misalnya ada kita ngobrol cerita gitu. Apalagi dari owner ceritanya. Kayak agak sedikit ada kelihatan gitu. Ini tuh cerita dari hati dia atau cerita yang dibuat-buat demi dia dapat project gitu. Beruntungnya aku bisa melihat itu gitu. Terkadang ada story creator yang udah mau ceritain bergebu-gebu, tapi ya sebenarnya lo nggak terlalu tertarik karena yang penting gue dapet job gitu. Tapi beberapa orang benar-benar kayak Angginun bahkan kan projectnya datang dari Visinema, 24 Jam Gaspar, dia baca novelnya, dia udah ngulik pada saat meeting, nanti kita buatnya gini-gini. Iya, dia nge-grab gitu projectnya gitu. Itu sih cerita. Kalau cerita dari penulisnya, Home Sweet Loan novel, mungkin orang pada saat dibilang apa ya Visinema ngambil teen lead, novel teen lead itu kan novel anak remaja. Tapi pada saat aku baca, ngobrol sama IP ownernya Almira Bastari, ini tulisan Almira paling beda. Biasanya kalau aku ngincar satu, aku baca semua novelnya. Oke. Home Sweet Loan ini yang paling dia dewasa. Kayak ada kegundahan di hati dia tentang pencarian rumah. Beruntungnya aku memang lagi cari rumah. Dan Almira juga sama kayak. Gue udah baca salah satu fitnya dia, foto di rumah dia. Pencarian rumah dan ternyata ya aku ngomong kalau aku gak pernah keberanian rumah karena barang termahal yang aku beli palingan laptop, iPhone mungkin gitu, kamera. Gak pernah kepikiran membeli barang nyampe segitunya 1M plus kurang lebih gitu. Jadi kayak gak pernah nih beli jebret duit lo habis gitu. Mungkin itu yang ada di otak generasi sekarang juga, tapi gak pernah diomongin. Gaji mungkin kayak gimana caranya kita KPR tuh mengerikan gak sih kita terikat selama beberapa tahun gitu. Betul. Dan gak ada pendidikannya juga. Orang tua kita beli rumah mungkin itu mungkin pemberian dari orang tua yang lagi sebelumnya, ataupun beli rumahnya dengan harga yang murah gitu. Jadi ya gak ada nih guideline kita yang mencari rumah. Cari rumah tuh gini loh. Budget lo bisa kok segini, kalau lo budgetnya segini, lo cari rumah yang kayak gini gitu, nggak ada gitu. Akhirnya itu yang resonate dengan Home Sweet Loan. Home Sweet Loan berarti akan tayang tanggal, udah boleh disebut belum sih? Belum. Bulannya boleh nggak? Bulan September ya. Tahun ini. Jadi tungguin. Ini film berikutnya yang diproduserin sama Christian Emanuel. Semoga tidak mengecewakan. Setelah banyak, lu berarti kan handle produser pertama kali Bradzilla. Langsung Ben Jody ya? Enggak. Urutannya apa sih? Bradzilla, Tarian Lengger Maut. Sebenarnya itu lucu. Tarian Lengger Maut itu sebuah film yang mestinya masuk platform BO.
platform? Bioskop online. Oh, bioskop online. Iya. Oke. Pada saat ketemu sama director sama produser ya, mereka benar-benar kayak semangat indie, gue pengen bikin film. Jadi yang penting bagaimana caranya film ini ditonton, bukannya kayak gue pengen tajir gitu. Pada saat gue nonton, oh iya harus belajar sih, tapi kayaknya bisa dibenerin dikit gitu. Dibenerin tuh dulu reshoot, edit. Oh, edit ulang. Karena kita tahu bahwa nyadar bahwa kelemahannya, mereka nggak tahu struktur penulisan naskah, mereka nggak tahu cara buat ups and downs. Akhirnya kita ngedit ulang. Ya hasilnya oke. Lumayan gitu. Iya, pada saat ngobrol sama direkturnya, mau nggak kita coba ke bioskop, tapi kita harus edit ulang karena nggak bisa nih kayak gini gitu. Dan mereka sangat terbuka. Mereka ikut belajar mixing di tempat proper, grading di tempat proper kayak gitu. Jadi akhirnya kita itu project yang gue gak ada masalah kok nama gue di situ. Karena memang kerja bareng orang-orang yang menyenangkan gitu. Habis itu apa lagi? Ben Jody habis itu langsung. Ben Jody dan Mencuri Raden Saleh. Iya. Dua project ini adalah lu sebagai produser, di mana direkturnya kurang lebih bos lu sendiri lah. Iya. Gimana rasanya jadi produser buat yang ini yang punya Visinema nih. Iya, itu dua hal yang berbeda. Itu hal yang berbeda. Tapi dia juga director, means lu juga leader di situ. Itu gimana lo ngebaginya? Yes. Jadi dulu ada satu kejadian lucu sih. Maksudnya setiap kali kita berbeda pendapat, Angga kan tiba-tiba ngomong belak-belakan. Yes, Angga banget. Dimana gue menghargai itu, jadi gue nggak perlu mencoba cari tahu lo kenapa, ada yang lu suka itu udah kelihatan lah kalau Angga tuh udah suka enggak disampaikan kok gitu. Tapi di saat kita beda pendapat, enggak Chris gini enggak kayak gini, enggak Chris harus ini. Ya udah, kalau kita ngambek berantem, kita bisa dulu kayak berantem. Kayak gitu. Benar. Maksudnya awal gue agak takut. Jujur awal agak takut, kayak mungkin apa yang dia omongin harus gue turutin. Tapi kalau ngikutin kata hati sebenarnya enggak nih. Awal makin ke belakang kayak enggak, gue harus ngomong. Nanti gue yang tanggung jawab juga dengan proyeknya soalnya. Akhirnya ngomong. Memang sering berdebat, tapi nggak pernah sampai berdebat. Sampai gimana gitu. Tapi kita pernah kayak misalnya masalah skrip, masalah dialog, masalah pemilihan karakter. Tapi akhirnya Angga sama gue udah tahu bahwa apa yang keluar dari mulut kita, pendapat kita nggak, ya udah nggak usah dimasukin hati. Karena ini untuk proyek bersama untuk juga. Proyek doang. Jadi ya lucu aja sih, kayak misalnya gue pernah ngambek kabur, ya udah gue pergi. Lagi syuting nih? Enggak, lagi ya udah gue baca dulu aja gitu. Tapi lucu-lucuan aja sih. Abis itu kayak, maaf ya gue marah tadi. Ya harusnya ketika itu lebih banyak mana? Di Ben Jody apa di Mencuri Raden Saleh? Pasti Mencuri Raden Saleh sih harusnya. Mencuri Raden Saleh ya pasti gitu. Di Ben Jody itu karena produsernya ada 3 anyway. Ada Ciko, ada Rio, ada dan gue. Dan itu juga lo pertama kali bareng Angga yang dia jadi director. Benar, dan dia punya pengalaman di action. Gue nol. Apa itu video board gue gak tau gunanya apa gitu. Jadi masih nurut di situ. Nurut. Ini harus ada ini, harus ada ini. Oke. Karena gak tahu apa-apa. Di MRS gue mulai kayak, gak bisa ini kayak gini. Enggak, Chris deh. Oke. Lalu terakhir berarti tahun ini Home Sweet Loan. Nah, setelah banyak film lu sebagai produser, kalau menurut lu ya, sebenarnya produser yang bagus, yang baik tuh menurut lu kayak gimana, Chris? Seimbang. Pasti kita tahu market maunya apa, kita tahu director kenapa. Maksudnya kita kan orang yang nampung mimpi orang-orang yang terlibat, banyak orang, mimpinya kemana dan sebagainya. Director terutama ada mimpi besarnya. Kita harus seimbang antara kenyataan market dengan mimpi-mimpi orang ini gitu. Bahwa ada kok titik tengahnya. Gak semuanya harus berat di market. Gak harus berat di director juga. Gak harus berat di director juga gitu. Bahkan gak harus berat di pemain misalnya. Gue suka sih sama kata-kata Chris itu sih, seimbang itu. Setuju. Karena semuanya bisa diomongin kok. Kita sama-sama dewasa. Diingat lagi aja kenapa proyeknya kita greenlit gitu. Kenapa kalau memang
Oke, ayo kita cari uang. Ya udah, lupakan idealisme, kita cari uang aja. Bagaimana market mau bikin apa? Tapi kan apakah mau punya barang yang dinilai jelek tapi banyak penonton belum tentu juga. Betul. Itu juga nggak menjamin. Itu cuma pandangan beberapa orang. Yang penting film bikin budget sekecil mungkin, lempar ke bioskop, balik modal kok enggak gitu. Terbukti enggak. Penonton kita mau barang-barang baru, penonton kita mau cerita-cerita baru yang fresh. Makin lama akan dikurasi sendiri kok mana film yang bagus, mana film jelek gitu. Karena di Indonesia itu ada kebagi dua, Mas. Kadang ada film yang dinilai orang bagus, tapi penontonnya nggak banyak. Tapi ada film yang kok penontonnya banyak, tapi filmnya dinilai orang nggak bagus. Ada juga kan. Nah, kalau kita kan mending di tengah ya. Nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa, tapi paling nggak ya dinilai orang bagus. Ya kalau mungkin nggak bisa ngebahagiain semua orang 100% bilang pasti. Tapi dominan dianggap bagus lah. Benar, makanya tadi yang Chris bilang itu seimbang itu tuh kalau gue tuh sangat bagus. Itu mendalam gitu loh. Iya kan? Jadi ya berusaha menjadi yang seimbang aja sih. Iya. Jadi dari segala perjalanan lu di Visinema dan lu sendiri, apa yang masih lu kejar? Apakah gue kayaknya misal gue nggak cuma jadi produser, gue pengen nyobain deh jadi director misal, next achievement atau misalnya gue pengen punya PH sendiri, siapa tahu atau untuk mereka naik musical play gue mau jadi sutradara, bisa juga. Apa sih yang masih lo kejar terus? Aduh, apa ya? Sebenarnya nge-produce tuh menyenangkan. Nge-direct nggak tahu menyenangkan atau enggak. Tapi berinteraksi sama banyak orang sih, kayak misalnya ketemu sama director yang banyak orang nggak percaya padahal ceritanya bagus, terus kita bisa narik ceritanya dan ngebuat banyak orang percaya tuh menyenangkan gitu. Misalnya MKC musikal, berapa orang yang percaya sama pertunjukan panggung? Nggak ada. Apalagi membuktikan itu sih menyenangkan gitu. Jadi mimpinya mungkin ngebuat yang belum, kayak misalnya aku belum pernah ngebuat film musikal, ngebuat film horor dari scratch nol, terus ngebuat film komedi gitu, itu belum pernah kesentuh. Ranah-ranah yang nggak pernah kesentuh. Musikal masih mau lanjut. Bagaimana kalau kita ngebuat dari original dulu, baru cerita original baru dibuat nanti. Perjalanan IP-nya kemana ya kita lihat aja gitu. Harusnya terdekat emang bikin film musikal. Chris masih paling mungkin. Kalau aku dengar dari Chris ngomong ya, mimpinya masih banyak banget. Ini masih awal, ini masih awal. Jadi gitu. Bukan spesifik jabatan atau pekerjaan sih, masih mau produce tapi sesuatu yang baru lah. Lu tertanam sama sesuatu yang baru. Sama apa sebenarnya dari tadi kita dengerin semuanya. Mewujudkan mimpi-mimpi orang juga. Sebenarnya itu. Sebenarnya juga dengan kata lain juga mewujudkan mimpi Chris sendiri juga. Ya kan Chris kayak gitu loh. Karena kalau kita bicara yang dia dari SMA aja, dia udah terlibat di musikal apa segala, ya kan, terus kuliah juga. Berarti kan sebenarnya ini salah satu mimpi besar Chris itu terwujud. Iya kan? Akhirnya ya. Itu yang pendam lama dan terwujud itu kan. Tapi mungkin kalau nyadar posisi produser tuh apa ya, kayak kita punya bukan keluasan, kita punya power untuk percaya sama mimpi orang gitu. Jadi itu tuh sangat berarti buat orang, kayak misalnya seorang produser percaya dengan project lu itu sangat berarti buat orang gitu. Jadi mungkin belum mau ngelihat ke posisi lain, tapi pengen melihat sebuah orang sih, kayak misalnya banyak banget filmmaker muda yang film pendeknya bagus-bagus gitu, yang masih mencari kesempatan. Benar, belum ada opportunity bikin film panjang pertamanya gitu. Cuman masih banyak nih di mimpi-mimpi dia. Semoga apa yang lu pengen tadi tercapai semuanya, Chris. Pertanyaan terakhir dari gue, kalau tadi dari lu akhirnya mimpi lu kan lumayan belok-belok sampai akhirnya kecapean. Gampangnya kalau buat orang deh pengen jadi produser. Ini kan ada lu, orang juga suka denger gue. Menurut lu deh gimana sih orang kalau mau jadi produser harus ngapain dia? Jalannya, journey-nya ngapain? Seperti apa? Juga ya. Beda-beda kali ya mungkin jalan. Karena lu termasuk yang punya journey itu, dari lu kuliah teknik elektro tapi lu mencari journey lu sendiri kan. Nah, kalau orang ditanya sama lu, gue pengen dong kayak Christian Emmanuel jadi seorang produser, harus gimana? Apakah gue harus di Visinema nungguin di depan tiap hari? Apakah gue harus mulai magang aja di Visinema? Gitu. Kalau mau jadi produser ya, yang pertama pasti paling penting punya
kapabilitas storytelling sih. Menilai cerita tuh paling penting untuk seorang produser. Melihat opportunity, melihat risknya, melihat dari satu halaman bisa nih ke arah sini gitu. Jadi sering-sering nonton, sering-sering baca novel, sering nonton teater, semua seni explore sehingga khazanah kita untuk referensinya tuh gede gitu, luas. Gue tambahin ya sebelum kita selesai ya. Apakah harus juga karena kalau tadi gue dengar dari Chris, kan kamu juga mulai dari telco, kemudian kamu juga ikutan juga di distribusi kan gitu kan, mungkin sampai di publish. Nah, apakah harus melewati jalan seperti itu juga untuk melengkapi diri sebagai seorang produser? Enggak harus. Itu nggak harus ya. Nggak harus. Itu teman-teman penting tuh, nggak harus itu. Nggak harus. Okay. Itu jalur yang memang gue pilih untuk mencoba semuanya. Kayak bikin event gimana, distribusi tuh naruh poster di bioskop gimana. Nggak harus. Okay. Walaupun kalau mau begitu boleh kan? Bisa aja kan? Boleh banget. Supaya nggak dikibulin sama dia. Gitu tahu semua. Nggak bisa dikibulin kalau dia. Tapi mungkin mulai dari paling gampang jadi PA, production assistant. Itu mungkin itu paling ideal sih sebenarnya. Dan itu biasanya PH tuh suka buka tuh magang gitu tuh. Iya, itu ideal magang tuh. Ataupun in-house kayaknya ada gitu. Iya. Jadi mungkin kalau mau jadi produser jadi banyak sih jalurnya nggak ada patokan pastinya gitu. Ya intinya kalau tadi lihat Chris, kalaupun ada jabatan itu freelance apa, maka kalau lo memang mau kejar aja dari situ. Benar, betul. Karena kadang freelance itu membuka networking sama banyak orang kalau menurut gue itu. Benar. Bahkan maksudnya kayak misalnya festival suka buka volunteer. Kita ada JFW Jam, volunteer ikut deh. Dan lo boleh banget. Pasti kan banyak filmmaker yang film yang lagi ditayangin, tanya ngobrol sama mereka. Ada yang bisa dibantu nggak? Ada lowongan nggak? Pengen belajar jadi produser? Itu possible banget gitu. Ya apalagi kalau dia misalnya Visinema membuka kesempatan magang. bisa. Karena ada 3 tim gue yang dulunya magang di Visinema. Oh iya. Yes. Ada nggak ya hari ini? Wah nggak ada. Hari ini lagi nggak datang. Terus kebetulan yang satu ini lagi nggak datang. Dia dulu magang di Visinema. Sekarang lagi produser film pendek. Menang ke juara finalisnya Jakarta Film Week. Gitu. Gue happy banget. Gue siap-siap jadi produser dan cabut dari tempat gue ini. Chris, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih sudah bercerita. Waktunya. Semoga apa yang Chris ceritain bisa bermanfaat banyak orang dan siapa tahu akan banyak yang ngikutin jejak Chris. Pasti akan bermanfaat. Sukses sama project-projectnya, sukses buat Home Sweet Loan dan semoga kita tunggu kejutan apa lagi dari musikal keluarga Cemara. Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih Chris. Thanks a lot Chris. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton episode ke 168. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode ke 169. Terima kasih teman-teman.